Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dari kelas 2 KP 21 pagi. Dan izinkan saya untuk menjelaskan dan memaparkan materi secara singkat mengenai politik dalam Islam. Secara etimologis, politik adalah polis yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti negara kota. Menurut Maryam Budiajo, politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa politik adalah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warga negara, kekuasaan, dan segala proses yang menyertainya tak lepas daripada yang namanya politik. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah yang mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi, jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah SWT, tetapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata, kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga muncul pertanyaan, apakah politik Islam itu ada? Lalu, apakah Islam memiliki konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik yang sudah ada? Sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruhnya umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, yang juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik seperti menggunakan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan organisasi, hitah perjuangan, serta wacana politik model Islam struktural bisa melalui Islam politik atau partai politik atau juga tidak melalui partai. Dengan kata lain, bahwa Islam politik itu adalah sesuatu yang harusnya memang ada, namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi, dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Islam adalah agama yang syamil yang memiliki arti menyeluruh atau sempurna dan juga universal. Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, tak luput pula masalah politik ataupun urusan kenegaraan lainnya. Di dalam seluruh sejarah kemanusiaan, Islam telah menyumbangkan sesuatu yang sangat besar dan tidak ternilai harganya. Ialah suatu model negara yang dinamakannya negara Islam atau Daulah Islamiyah. Dalam negara Islam, yang menjadi dasar adalah firman Tuhan dan suara rakyat. Dengan tegas dapat dikatakan bahwa firman Tuhan dan ajaran Nabi bergabung dengan suara rakyat dan menjadi kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Islam dan politik sudah jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sendiri ialah seorang politikus handal yang bisa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan, di zaman Islam pertama dahulu, masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga memiliki fungsi politik yang sangat penting. Bukan digunakan sebagai tempat praktik politik seperti musyawarah saja, tetapi masjid juga dijadikan tempat untuk mempelajari teori-teori politik di samping ilmu agama lainnya. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa, kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu memiliki pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas di bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam, sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi banyak orang, bangsa, dan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum wala kunta fazan gholizal qalbi lau fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa iza azamta fattawakkal ala innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sekian penjelasan dan pemaparan materi mengenai politik Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.